Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Arofah dengan NIM 1915004, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Layanan Konseling Individu untuk mengatasi siswa yang mengalami broken home di MTS Negeri 2 Bangka. Nah, pada poin pertama yaitu latar belakang masalah. Keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Keluarga adalah suatu yang terbentuk dari hubungan suami istri dan anak. Idealnya sebelah keluarga dipenuhi kehangatan, kasih sayang, dan saling menghormati dan saling melindungi. Dan dalam sebuah keluarga juga, kepribadian anak terbentuk untuk pertama kalinya. Anak-anak yang dibesarkan dalam keadaan harmonis, dalam keluarga utuh dan dalam keluarga yang bahagia, maka mereka akan bahagia dan nyaman kehidupannya dengan kepribadian yang sehat. Tetapi lain halnya dengan anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga broken home atau keluarga pecah, yang dapat diartikan sebagai kondisi keluarga yang tidak harmonis dan tidak berjalan layaknya keluarga yang rukun, damai, dan sejahtera, karena sering terjadi keributan serta perselisihan yang menyebabkan pertengkaran dan berakhir dengan perceraian. Nah, keluarga broken home juga dapat dilihat dari dua aspek, yaitu yang pertama, keluarga itu terpecah karena strukturnya tidak utuh sebab salah satu dari kepala keluarga itu meninggal atau bercerai. Yang kedua itu, orang tua tidak bercerai, akan tetapi struktur keluarga itu tidak utuh lagi karena ayah atau ibu sering tidak di rumah atau tidak memperlihatkan hubungan kasih sayang lagi kepada anaknya. Broken home mempunyai dampak yang sangat besar terhadap perkembangan kejiwaan anak tentunya. Apalagi broken home yang disertai KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, tidak sedikit peristiwa anak-anak yang menjadi korban dari KDRT ini. Nah, dalam keluarga broken home, orang tua yang sering bertengkar seringkali melampiaskan kemarahan kepada anak-anak mereka. Di sini yang menjadi target dari penelitian ini yaitu siswa yang merupakan target yang rentan menjadi masalah karena kondisinya yang masih sangat labil. Nah, ketika siswa mengalami permasalahan dalam keluarganya, dari permasalahan-permasalahan tadi muncul perilaku-perilaku negatif yang dapat menimbulkan masalah. Dalam hal ini, keluarga tidak berperan maksimal untuk membantu mengatasi permasalahan siswa tersebut, sehingga pihak sekolah memiliki peran penting dalam membantu mengatasi permasalahan mereka, yaitu guru BK yang mempunyai peran penting dalam membantu siswa menyelesaikan masalah mereka melalui pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh konselor sekolah atau guru BK. Salah satunya melalui pelayanan konseling individual. Konseling individual dalam hal ini merupakan layanan yang tepat untuk diberikan kepada siswa yang mengalami masalah broken home. Dalam hal ini juga, siswa yang mempunyai permasalahan dalam keluarganya yang berlatar belakang broken home. Setelah kita mengetahui latar belakang masalah tadi, tahap selanjutnya adalah merumuskan rumusan masalah. Dalam penelitian ini ada beberapa pokok masalah yang bisa dirumuskan sesuai dengan latar belakang masalah tadi, yaitu yang pertama, bagaimana program layanan bimbingan dan konseling individu untuk mengatasi anak yang mengalami masalah broken home. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan dari program layanan bimbingan dan konseling individu untuk mengatasi anak yang mengalami masalah broken home. Nah, setelah kita mengetahui ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini pun ada dua, yaitu satu, mengetahui program layanan bimbingan dan konseling individu untuk mengatasi anak yang mengalami masalah broken home. Yang kedua, mengetahui pelaksanaan dari program layanan bimbingan dan konseling individu untuk mengatasi anak yang mengalami masalah broken home. Nah, selanjutnya mengenai kegunaan penelitian. Ada kegunaan penelitian dalam penelitian ini. Yang pertama, secara teoritis.
diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan mengembangkan teori bimbingan dan konseling individu dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu pendidikan, terutama dikaitkan dengan menggunakan layanan konseling individu untuk mengatasi anak yang mengalami broken home. Yang kedua itu secara praktis, sebagai bahan pembelajaran bagi peneliti serta tambahan pengetahuan sekaligus untuk mengembangkan pengetahuan penulis dan landasan dan kerangka teori yang ilmiah atau pengintegrian ilmu pengetahuan dengan praktek serta melatih diri dalam penelitian deskriptif kualitatif. Nah, selanjutnya mengenai telaah pustaka. Dalam penelitian ini, penulis melakukan beberapa penelusuran yang berhubungan dengan judul penelitian yang penulis lakukan. Yang pertama itu, penelitian yang dilakukan oleh Sakinah yang berjudul Pemenuhan Fungsi Keluarga bagi Anak Broken Home oleh Badai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Beran Tridadi, Sleman, Yogyakarta. Fakultas Taqwa dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan fungsi keluarga bagi anak broken home oleh Badai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Beran Tridadi, Sleman, Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Telaah yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dedi Haryanto, yaitu konseling pada keluarga broken home di Pusat Pelayanan Terpadu dan Anak Rakso Diah Otami, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 2018. Penelitian ini memfokuskan pada pembahasan pelaksanaan konseling keluarga yang dilakukan oleh P2TPA Rakso Diah Utami yang melakukan pendampingan dalam keluarga broken home. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat suatu metode yang digunakan yaitu konseling keluarga. Terdapat perbedaan dalam persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Persamaannya itu meneliti tentang konseling individu dan broken home, sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitiannya. Nah, selanjutnya mengenai kerangka teori. Yang pertama, konseling individu. Konseling individu adalah pertemuan konselor dengan klien secara individu yang mana terjadi hubungan konseling yang bernuansa report dan konselor berupaya memberikan bantuan untuk pengembangan pribadi klien agar klien dapat mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapinya. Konseling individu juga proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seseorang ahli yaitu konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah ataupun klien yang bernuansa pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Tujuan dari proses konseling individu itu yang pertama, menyediakan fasilitas untuk perubahan tingkah laku. Yang kedua, meningkatkan keterampilan untuk menghadapi sesuatu. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan sesuatu. Dan yang keempat, meningkatkan hubungan antara perorangan atau interpersonal. Sedangkan tujuan akhir yang ingin dicapai adalah menjadi pribadi yang mandiri dalam hal yang pertama itu mengenal dan menerima diri dan lingkungannya. Yang kedua, mengambil keputusan tentang berbagai hal. Yang ketiga, bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Yang keempat, mengarahkan diri sendiri. Dan yang kelima, mengaktualisasi dirinya sendiri. Nah, sedangkan fungsi konseling individu dalam penelitian ini yaitu ada 5 fungsi. Yang pertama, fungsi pemahaman. Yang kedua, fungsi pencegahan. Yang ketiga, fungsi pengentasan. Keempat, fungsi pemeliharaan. Dan yang kelima, pengembangan. Sedangkan ada 3 metode yang bisa digunakan dalam konseling individu. Yang pertama itu konseling direktif, yang kedua konseling non-direktif, dan yang ketiga itu konseling elektrik. Nah, selain metode, ada juga pendekatan yang bisa dilakukan dalam konseling individual. Yang pertama itu konseling behavior, yang kedua konseling rasional emotif, yang ketiga konseling realita, yang keempat konseling humanistik, dan yang kelima konseling gestalt. Nah, kerangka teori yang selanjutnya yaitu mengenai siswa broken home. Siswa yaitu murid.
terutama pada tingkat atas atau menengah dan merupakan seorang pelajar. Secara etimologi, broken home diartikan sebagai keluarga retak, sedangkan faktor yang mempengaruhi keluarga retak tersebut yaitu faktor kematian, faktor ekonomi, perbedaan pendapat, kurangnya komunikasi, dan terlalu mementingkan ego. Jadi siswa broken home adalah korban dari ketidakharmonisan yang terjadi dalam sebuah keluarga yang berakibat anak kurang dalam hal mendapat kasih sayang orang tuanya. Dalam hal ini berpengaruh pada mental seseorang siswa dan juga menyebabkan seorang siswa tidak mempunyai semangat lagi dalam hidupnya. Nah, selanjutnya apa sih dampak dari keluarga broken home itu? Ada beberapa dampak, yaitu yang pertama, anak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Tentunya dalam hal ini, anak merasa bahwa dia tidak dicintai, dia tidak dibutuhkan, sehingga menimbulkan stigma negatif dari anaknya kepada orang tuanya. Yang kedua itu, lemahnya kondisi ekonomi keluarga. Hal ini bisa menghabiskan pertemuan dengan anak hingga nyaris hubungan dengan dialog orang tua dengan anaknya pun sangat kurang. Yang ketiga itu unit keluarga yang tidak lengkap, juga merupakan kondisi yang menimbulkan dampak psikologis bagi anak. Misalnya, orang tua bercerai, salah satu meninggal dunia atau meninggal kedua-duanya. Hal ini akan menyebabkan anak merasa bahwa dirinya sendiri, dia tidak dibutuhkan dalam keluarganya, sehingga anak merasa bahwa dia akan merasa menyendiri dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya mengenai metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif lapangan, yaitu data-data hasil bersumber pada lapangan. Sedangkan sifat penelitian adalah kualitatif, yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Dalam hal ini, penulis menguraikan metode yang digunakan oleh guru BK atau konselor dalam memberikan layanan konseling individu kepada siswa yang mengalami broken home di MTS Negeri 2 Bangka. Yang kedua itu mengenai subjek penelitian. Ada 2 subjek penelitian, yaitu yang pertama guru BK yang merupakan subjek utama sebagai suatu kegiatan yang diteliti untuk menggali data-data dalam penelitian ini. Guru bimbingan dan konseling yang menjadi subjek penelitian ini adalah Ibu Fauzia SPD, yaitu selaku guru BK di MTS Negeri 2 Bangka. Yang kedua itu siswa, yaitu siswa yang berinisial I kelas 8B. Nah, selanjutnya lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di MTS Negeri 2 Bangka. Sumber data yang diambil itu ada 2 sumber data. Yang pertama itu sumber data primer dan yang kedua sumber data sekunder. Dan teknik pengumpulan datanya ada 3 teknik. Yang pertama itu observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Sedangkan pada tahap analisis data terjadi 4 tahap, yaitu yang pertama pengumpulan data, yaitu pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara kepada subjek penelitian yaitu suatu guru BK yaitu Ibu Fauzia, yang kedua siswa kelas 8 tadi yang berinisial I tadi, dan 1 wali kelas. Kemudian observasi dan dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara. Tahap yang kedua itu reduksi data. Reduksi data yaitu pemilihan, penyederhanaan, dan pemusatan perhatian pada hal-hal yang menguatkan data yang diperoleh di lapangan. Tahap yang ketiga yaitu penyajian data. Penyajian data yaitu mendeskripsikan data diperoleh dari penelitian di lapangan dengan menggunakan kalimat-kalimat sesuai dengan pendekatan kualitatif, tentunya dengan laporan sistematis dan mudah dipahami. Dan yang keempat itu penarikan kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan adalah dengan cara mengambil inti informasi yang tersusun dan tersusun dalam penyajian data, sehingga data penelitian ini penulis dapat mengambil kesimpulan yang dapat menjawab masalah yang ada. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian mengenai layanan konseling individu, tentunya dalam hal mengatasi siswa yang mengalami broken home.
Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.